Untuk selama ini, bibit yang digunakan gimana, Mas? Apakah pernah menjumpai begitu bibitnya itu ada jamurnya atau ada bolengnya atau ada apanya begitu? Ya, ini yang mau saya tanyakan terkait dengan pola kebiasaan petani di sini. Kita karena untuk menghemat biaya produksi, jadi bibit yang masih memiliki generatif yang bagus itu kita gunakan lagi di periode berikutnya kayak gitu, Bu. Nah, jadi kita simpan sendiri, nanti ditunggu sampai 4 bulan tumbuh dan ditanam kembali. Nah, namun dalam kegiatan penyimpanan bibit ini sering kita temukan adanya hama ataupun penyakit yang menyerang pada si calon bibit itu ya, Bu. Nah, biasanya diantaranya ada yang pertama itu kalau di sini bilangnya sluksuk, itu ulat-ulat kecil penggorok umbi lah kayak gitu. Penyerek umbi, ya. Ya, umbi. Terus yang kedua yang hampir susah untuk dikendalikan itu bercak-bercak, bercak-bercak busuk tapi kecil-kecil banget, Bu. Busuk di umbinya. Di umbi tapi titik-titik kecil-kecil. Hmm. Hampir ya kayak gini, Bu. Kadang sampai nggak terlihat sama mata. Jadi itu dampaknya ketika bibit ditanam, nanti tanaman umur 40 sampai 50 hari itu layu. Hmm. Nah, itu yang jadi momok. Kalau yang busuknya lubang besar itu sekalian kelihatan bisa dibuang. Nah, yang rawan kita belum tahu secara penanganannya itu yang ini. Jadi secara tampak ketika umbi itu berumur di 3 bulan sampai mau ke 4 bulan itu secara fisik itu bagus, Bu. Nah, tapi ketika ditanam umur 40 hari sampai 50 hari itu sudah mulai ada yang layu, ketika kita cabut itu ternyata bibitnya tinggal separuh. Gitu. Ya, ya. Biasanya kalau yang menyerang umbi kayak gitu dan gejalanya seperti yang Mas Abdullah tadi tunjukkan gitu ya, itu biasanya karena fusarium. Jadi begitu dia diserang di umbi, kemudian ditanam, di pertanamannya dia baru layu, gitu. Itu biasanya karena jamur fusarium gitu. Nah, Apa itu bisa terbawa dari tanaman awal sampai dijadiin bibit itu bisa terbawa, Bu? bisa dari tanah. Oh. Gitu. Jadi kalau untuk seperti itu, kalau fusarium karena ini kan jamur tanah ya, maka yang dikelola awalnya selain bibitnya adalah jamur tanahnya dulu gitu. Mas Abdullah pernah menggunakan trichoderma, Mas? Trichoderma ya, Nah, Bu. dikasih Pakai. itu aja. Nih, jadi sebelum Ini tanam. untuk mencegah di pembawa ya, karena bibit yang kita mau pakai itu bibit yang hasil panenan sendiri. Untuk mencegahnya itu kalau di sini kan dibiarkan saja, Bu. Paling pakai pestisida malahan Fungisida ya. buat ngilangin yang ulet-uletnya itu sebelum disimpan ke kerat, ditunggu sampai tumbuh tunas kayak gitu. Nah, ini maksudnya baiknya itu secara perlakuan untuk menanggulangi hal tadi yang saya sebutkan itu, adakah perlakuan khusus yang memang lebih efektif kayak gitu, Bu? Kalau untuk benihnya mungkin sebelum disimpan gitu untuk ditanam pada periode berikutnya bisa direndam fungisida dulu, Mas. Karena di sini kan hampir mayoritas itu begitu panen langsung dimasukin udah biarin. Oh, ya enggak. Ya. Jadi mungkin masih ada apa namanya tanah-tanahnya juga masih ada yang terikut gitu kan ya. Padahal si jamurnya itu kan tinggal di dalam tanah. Jadi kalau tanahnya itu ikut, ya sudah dia akan berbahagia karena menemukan tempat tinggal baru kan begitu. Ya kan? Iya. Kalau Bu Feti misalkan sebelum disimpan tadi dikasih apa tadi?
direndam sama Fungisida. trichoderma kayak gitu gimana? Oh, kalau Gitu tidak? trichoderma itu sebaiknya memang aplikasinya ke tanah, Mas. Jadi Oh gitu ya. jangan untuk penyimpanan. Kalau untuk penyimpanan justru nanti malah si trichodermanya ini seneng makan itunya, Umbinya. kentangnya. Iya. Fungisidanya apa Bu Fetri? Fungisida bisa pakai yang pakai kayak diten kan kayak gitulah. Itu Saya ini nyebut merek ya, harusnya nggak boleh nyebut merek nih ya, nggak disponsorin. itu pakainya yang sistemik atau yang kontak itu, Bu? Kalau bisa sih yang sistemik ya, Mas. Coba cari yang diizinkan sekarang apa ya yang sistemik gitu ya. Pak kan direndam aja. Oh Direndam. iya. Perendaman ya perlakuannya. Direndam berapa lama Bu Fetri? Alah, biasanya berapa 15 menit 30 menit lah. Atau kalau saya kurang tahu apakah kalau perendaman dengan air hangat itu bisa efektif atau tidak. Kalau di penelitian sih agak efektif gitu, tapi kalau untuk di lapang itu saya kurang paham. Atau Mas Abdullah bisa mencoba. Pakai air hangat, Bu? Iya, heat shock istilahnya. Kita terapi panas gitu. Iya, kemarin saya itu coba untuk yang panenan ini, saya coba rendam pakai H2O2, Bu. H2O2, oh ya. H2O2 itu secara fisik lumayan menghilangkan lumpur-lumpur tanah-tanah bangunan kentang itu langsung bersih semua. Cuma dari segi kualitas ini masih belum tumbuh. Artinya masih belum dapat secara kesimpulan ketika bibit itu kita rendam sama H2O dengan dosis sekian kayak gitu. H2O2 itu hidrogen peroksida kan? Iya, hidrogen peroksida. Dosis berapa? Itu pakai dosis kecil kok, Bu. Dosis kecil, tetap nggak mau ya? Itu ya, karena hidrogen peroksida. Coba saya iseng, bibit yang dari kebun itu kan tanahnya udah keras kan, Bu. Nggak kalau pakai air biasa itu nggak langsung roll. Nah, saya kasih hidrogen peroksida 2 tutup untuk 20 literan lah, sekitar 20 liter. Nah, tapi itu begitu diangkat langsung bersih. Nah, tinggal ini nanti ada pengaruh nggak ke faktor genetiknya kayak gitu. Ini masih buat uji coba kayak gitu. Tapi untuk membersihkan kotorannya itu sangat membantu sekali. Sebenarnya kalau untuk hidrogen peroksida itu mungkin itu sering digunakan untuk sterilisasi sih sebenarnya, sterilisasi alat gitu. Cuma memang agak berbahaya kalau konsentrasinya agak tinggi. Gitu. Ya moga-moga aja masih bisa oke ya karena konsentrasinya kan rendah gitu. Saya kira sih masih nggak terlalu banget lah. Paling kalau tumbuh sebentar gitu agak pengaruh ke pucuk sedikit gitu, tapi untuk selanjutnya nggak masalah saya kira. Oke.